Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Indana Zulfa dengan NIM 240901330 akan mempresentasikan proyek sistem yang saya buat yaitu berjudul Gasken Delivery Suradadi, sebuah sistem pemesanan makanan yang terintegrasi dengan WhatsApp. Sistem ini dibuat untuk menjawab masalah pada proses pemesanan makanan yang masih berjalan secara konvensional. Selama ini, pemesanan dilakukan via chat ke admin yang kemudian meneruskan secara manual ke driver dan penjual. Hal ini menimbulkan risiko miskomunikasi, overload admin, dan data yang tidak terdokumentasi. Solusinya adalah sistem otomatis berbasis WhatsApp yang langsung mengarahkan customer ke halaman web pemesanan, memproses pesanan otomatis, dan mencatat semuanya ke dalam sistem. Ada empat aktor utama yang terlibat, yaitu pertama ada customer yang memesan makanan via WhatsApp, lalu kedua ada driver yang menerima notifikasi pengantaran dan mengirim makanan, lalu ketiga ada penjual yang menerima notifikasi menu yang harus disiapkan, dan terakhir ada admin yang bertugas memantau jalannya pemesanan dan melakukan intervensi jika diperlukan. Lalu saya mengidentifikasi use case untuk membantu memahami interaksi antara aktor dengan sistem. Setiap aktor memiliki peran dan tujuannya masing-masing, seperti customer yang melakukan proses order, lalu driver yang mengantar makanan, dan penjual yang menyiapkan menu, dan admin yang memantau seluruh aktivitas. Berikut adalah visualisasi use case diagram yang menggambarkan skenario interaksi antara semua aktor eksternal dengan sistem. Diagram ini membantu tim pengembang mengetahui fungsionalitas apa saja yang dibutuhkan dari setiap peran. Use case diagram ini menunjukkan skenario interaksi antar aktor dengan sistem Gasken Delivery Suradadi. Kita bisa melihat bahwa aktor utama seperti customer, driver, penjual, dan admin yang memiliki fungsinya masing-masing. Customer memulai pemesanan melalui WhatsApp, lalu kemudian diarahkan untuk menuju web pemesanan, lalu sistem akan memproses dan mengirim notifikasi ke driver dan penjual. Admin bisa memantau dan mengintervensi jika ada kendala. Nah, berikut gambarnya. Pertama yang dilakukan oleh customer yaitu mengirim pesan ke WhatsApp, lalu sistem memvalidasi pesanan, lalu sistem mengirimkan link web pemesanan, dan customer memilih menu, lalu melakukan check out, lalu sistem menyimpan detail order, lalu sistem mencarikan driver yang tersedia, customer meng- lalu sistem mengirim pesan detail order kepada customer, driver, dan penjual. Lalu admin memonitoring semua aktivitas dan mengintervensi jika ada kendala, dan sistem menyimpan semua proses order tersebut. Lalu dilanjutkan dengan activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pemesanan mulai dari customer yang mengisi web pemesanan, lalu sistem memproses pemesanan dengan mencarikan driver, hingga mengirimkan notifikasi ke seluruh pihak dan mencatat log aktivitas. Activity diagram ini memvisualisasikan alur kegiatan sistem dari awal hingga akhir, mulai dari sistem menerima form pemesanan dari customer, lalu memvalidasi data, menyimpan ke database, lalu mencari driver yang masih aktif. Setelah itu, sistem mengirim notifikasi otomatis ke driver dan penjual, serta mengirim ringkasan pesan detail order dari ke customer. Semua aktivitas ini juga dicatat secara otomatis dalam sistem log. Diagram ini membantu menggambarkan proses kerja sistem yang berjalan otomatis tanpa campur tangan manual dari admin. Nah, pertama ini merupakan gambar dari activity diagram proses customer orders. Dimulai dari customer yang mengirimkan pesan ke WhatsApp, lalu sistem melakukan pembacaan pesan secara otomatis. Nah, sistem ini jika terkonfirmasi bahwa pesan itu, maka sistem akan mengirimkan link web pemesanan
ke customer. Namun jika tidak, sistem mengirim pesan bantuan atau panduan ke customer. Dilanjutkan dengan sistem membuka link website, lalu website menampilkan display menu, lalu customer memilih menu, dan customer melakukan check out. Lalu website menampilkan detail order, lalu website menampilkan shipping detail atau mau diantar kemana alamatnya. Customer mengirimkan lokasi pengantaran, customer melakukan konfirmasi pemesanan, lalu website menyimpan detail order dan alamat. Lalu selanjutnya, activity diagram selanjutnya dimulai dari activity diagram yang sebelumnya. Website mengirimkan form pemesanan, diterima oleh sistem, lalu sistem melakukan validasi data. Jika datanya sesuai dengan format, maka sistem menyimpan ke database. Namun jika tidak, sistem mengirimkan pesan error ke customer. Lalu customer menerima direct message pesan error tersebut. Nah, namun jika pesanan tervalidasi, formatnya sesuai, maka sistem akan mencari driver yang tersedia. Nah, di sini terjadi decision lagi. Jika driver tidak tersedia, maka sistem mengirimkan notifikasi bahwa driver kosong ke customer. Namun jika driver tersedia, sistem mengirimkan notifikasi ke driver. Nah, di sini ada Fox, saya menggunakan Fox untuk mengirimkan notifikasi atau direct message yang tadi, yang dikirimkan oleh sistem. Pertama, customer yang menerima notifikasi detail order, driver, dan billing atau jumlah dari order. Lalu, driver menerima notifikasi detail pesanan dan alamat. Lalu, penjual yang menerima notifikasi pesanan. Lalu diakhiri dengan sistem menyimpan log proses tersebut. Lalu dilanjutkan dengan activity diagram selanjutnya. Ini merupakan activity diagram dari proses driver. Diawali dengan sistem yang mengirimkan notifikasi pesanan yang terjadi di activity diagram sebelumnya. Lalu driver menerima notifikasi detail pesanan. Driver menuju ke lokasi tujuan. Lalu driver mengkonfirmasi pengantaran selesai. Sis- Lalu sistem merubah status pesanan menjadi selesai dengan diakhiri tersebut. Activity diagram selanjutnya yaitu activity monitoring admin. Diawali dengan admin yang membuka dashboard admin, lalu admin melakukan login, lalu admin melakukan memasukkan ID dan password. Nah, di sini ada decision di mana jika admin salah memasukkan ID atau password, maka akan terjadi perulangan untuk login. Namun jika benar, maka website melakukan display dashboard admin. Lalu admin membuka halaman pemantauan dan website menampilkan halaman pemantauan. Lalu dilanjut dengan admin melihat status pesanan info driver. Nah, di sini terjadi decision lagi di mana eh, Jika ada jika ada error yang terjadi dalam proses order tersebut, maka admin akan mengintervensi dengan mengganti driver atau menghubungi customer. Lalu dilanjut dengan sistem menyimpan perubahan tersebut jika admin melakukan intervensi jika ada kendala error yang terjadi. Namun jika tidak, maka proses monitoring selesai. Berikutnya merupakan sequence diagram.
Diagram sequence memperlihatkan urutan proses dari customer hingga sistem. Ini mencakup bagaimana data form dikirim, divalidasi, dan dikomunikasikan ke driver, penjual, serta customer kembali. Sequence diagram menjelaskan urutan interaksi antar objek atau entitas secara detail dan kronologis. Dalam sistem ini, sequence dimulai dari customer yang mengirimkan pesan pemesanan lewat WhatsApp. Pesan itu diterima oleh sistem, lalu sistem mengarahkan ke web pemesanan. Customer mengisi menu apa yang diinginkan dan data dikirim ke sistem. Sistem kemudian memproses data dengan mencarikan driver dan mengirimkan pesan otomatis ke semua pihak terkait. Diagram ini menunjukkan alur komunikasi waktu nyata dari awal hingga akhir pemrosesan. Berikut adalah sequence diagram dari alur pemrosesan customer. Pertama dengan Pertama yaitu custom mengirimkan pesan ke WhatsApp, lalu WhatsApp API terima pesan dari customer, WhatsApp API meneruskan pesan pemesanan ke sistem, lalu sistem analisis konten pesan atau memvalidasi pesan tersebut. Lalu di sini ada boundaries di mana sistem mengirim link pemesanan ke WhatsApp API, lalu WhatsApp API menyampaikan link ke customer. WhatsApp, WhatsApp, lalu WhatsApp mengirimkan halaman pemesanan. Dilanjutkan dengan sistem yang mengakses website, membuka link halaman pemesanan, lalu WhatsApp menampilkan halaman pemesanan. Lalu di sini customer memilih menu dan mengirimkan alamat, lalu customer melakukan checkout, lalu website mengirim data pesanan dan alamat ke dalam sistem. Lalu di sini buat sistem memvalidasi proses pesanan. Lalu sistem mengirim notifikasi status pesanan melalui WA ke customer. Di sini sistem memberikan pesan error jika pesan tidak dikenali. Lalu lalu WhatsApp API menyampaikan error ke customer. WhatsApp mengirimkan pesan tidak dikenali, mohon ulangi format pemesanan. Nah, di sini eh, proses aktivitas di dalam sistemnya lebih jelas melalui sequence diagram tersebut. Lalu kedua, dilanjut dengan sequence diagram kedua, mana ini menjelaskan em, pemrosesan sistem dari sistem customer yang memilih menu, lalu website mengirimkan data pesanan, lalu sistem memvalidasi pesanan. Lalu di sini ada boundaries, di mana sistem eh, menyimpan data pesanan ke database orders, lalu sistem melakukan update data ke customer yang disimpan melalui database user. Lalu di sini sistem nih, kalau data valid, maka akan terjadi ini. Namun kalau data tidak valid, maka sistem akan mengirimkan pesan error validasi dan ditampilkan dan buat website em, menampilkan pesan error ke customer. Di sini sistem mencari driver yang tersedia. Di sini ada boundaries lagi, di mana driver, ketika driver ditemukan, maka sistem akan mengirimkan detail pesanan, nama pelanggan, lokasi, dan total tagihan ke driver. Namun jika tidak ada driver, maka sistem akan mengirimkan tampilan info driver belum tersedia ke customer. Nah, di sini sistem mengirimkan daftar menu yang perlu disiapkan ke driver, lalu sistem mengirimkan ringkasan pesan menu, total, biaya, nama, dan nomor
driver ke WhatsApp API. Lalu WhatsApp API mengirimkan notifikasi WhatsApp detail pesanan dan driver ke customer. Sistem eh, mengirimkan status pesanan diproses, lalu sistem WhatsApp website menampilkan status pesanan ke customer. Berikut adalah detail sequence diagram. Yang kedua, dilanjutkan dari sequence diagram yang ketiga, yaitu proses driver. Dimulai dengan sistem yang mengirim pesan pengantaran ke driver yang dikirimkan ke WhatsApp, lalu WhatsApp meneruskan notifikasi pesanan baru atau info pengantaran ke driver. Lalu driver menuju ke lokasi penjual untuk ambil makanan, lalu dilanjutkan dengan penjual serahkan makanan yang sudah disiapkan. Lalu di sini ada boundaries dalam eh, driver dalam perjalanan ke alamat customer atau menuju lokasi tujuan. Lalu di sini ada bonus lagi di mana konfirmasi pengantaran. Driver mengirimkan pesan konfirmasi pengantaran selesai ke sistem. Nah, konfirmasi via aplikasi. Kirim kode pengantaran selesai. Jadi nanti ada kode pengantaran kalau pengantarannya itu sudah selesai ketika driver mengantar makanan. Lalu di sini sistem mengirimkan pesan Anda telah diantar ke customer. Lalu sistem mengupdate status pesanan menjadi selesai dan catat waktu ke log sistem. Lalu dilanjutkan ke sequence diagram yang keempat, atau monitoring admin. Pertama yang, pertama yang dilakukan adalah sistem untuk setiap pemesanan itu sistem menyimpan aktivitas seperti order masuk, status, waktu, dan nama order ke log sistem. Lalu sistem secara real time itu mengupdate status pesanan ke database order. Lalu admin login ke dashboard admin. Di sini ada boundaries aktivitas admin. Ada boundaries di dalam boundaries ada boundaries lagi yang menjelaskan si admin melihat status pesanan. Di sini halaman admin melakukan permintaan status pesanan. Lalu sistem mengambil status pesanan dari database eh, order. Lalu database order mengirimkan status pesanan secara real time. Lalu dikirimkan ke sistem, lalu sistem mengirimkan status pesanan ke halaman admin. Halaman admin menampilkan status pesanan ke admin. Lalu di sini ada boundaries lihat log aktivitas. Di mana sistem melakukan permintaan log aktivitas, di mana halaman admin melakukan permintaan log aktivitas ke sistem, lalu sistem teruskan untuk mengambil data log dari log sistem, lalu log sistem mengirimkan data log aktivitas ke sistem, lalu diteruskan dengan sistem mengirimkan data log ke halaman admin menampilkan tampilan data log ke admin. Di sini boundaries selesai, lalu ada boundaries intervensi admin. Admin pilih pesanan bermasalah jika ada kendala dalam order, maka admin memilih pesanan yang bermasalah di halaman admin, lalu halaman admin melakukan permintaan intervensi, misal ganti driver ke sistem, lalu sistem meneruskan update data pesanan atau ganti driver ke database order. Lalu dilanjutkan dengan sistem mengirimkan notifikasi baru ke customer. Lalu dilanjutkan dengan bukan custom driver. Sini ada boundaries lagi yaitu intervensi admin. Dimulai dengan admin memilih pesanan yang bermasalah. Nah, jika ada order yang bermasalah, maka admin akan mengintervensi dengan memilih pesanan yang bermasalah. Lalu ke halaman admin
Melakukan permintaan intervensi, misal ganti driver ke sistem. Lalu dilanjutkan dengan sistem mengupdate data pesanan atau ganti driver ke database order. Lalu di sini ada sistem yang mengirimkan notifikasi driver baru ke driver. Lalu driver mengkonfirmasi penerimaan tugas. Lalu sistem mengirimkan status intervensi ke halaman admin. Lalu halaman admin menampilkan hasil intervensi ke admin. Nah, itu adalah detail dari monitoring admin, monitoring dan intervensi. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram menjelaskan struktur data dalam sistem. Terdapat kelas seperti customer, order, driver, dan penjual, yang masing-masing memiliki atribut dan metode. Relasi antar kelas ini menggambarkan alur pemesanan yang otomatis. Kelas diagram menunjukkan struktur data dari sistem. Di dalamnya terdapat kelas seperti customer, order, driver, penjual, dan sistem. Setiap kelas memiliki atribut dan metode sesuai tanggung jawab masing-masing. Misalnya kelas order menyimpan data pesanan dan mengelola status. Relasi antar kelas seperti hubungan antara customer dan order, driver dan pengantaran. Semuanya terlihat di sini. Diagram ini penting untuk mengembangkan dan misalnya kelas order menyimpan data pesanan dan mengelola status. Relasi antar kelas seperti hubungan antara customer dan order, driver dan pelanggan pengantaran. Misalnya, misalnya ulang-ulang ya. Lalu dilanjut dengan kelas diagram. Kelas diagram menjelaskan struktur data dalam sistem. Terdapat kelas seperti customer, order, driver, dan penjual yang masing-masing memiliki atribut dan metode. Relasi antar kelas ini menggambarkan alur pemesanan yang otomatis. Kelas diagram menunjukkan struktur data dari sistem. Di dalamnya terdapat kelas seperti customer, order, driver, penjual, dan sistem. Setiap kelas memiliki atribut dan metode sesuai tanggung jawab masing-masing. Misalnya, kelas order menyimpan data pesanan dan mengelola status. Relasi antar kelas seperti hubungan antara customer dan order, driver dan pengantaran, semuanya terlihat di sini. Diagram ini penting untuk pengembang memahami bagaimana objek-objek dalam sistem terstruktur dan berhubungan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelas diagram. Nah, bisa dilihat, ini ada eh, pertama ada kelas user. Kelas user di dalamnya ada ID user, menggunakan integer, lalu nama, peran, nomor HP, dan alamat dengan string. Lalu kedua ada driver, ID user yang menggunakan integer, lalu nama, peran, nomor HP menggunakan string. Nah, di kelas user ini bisa meng-create account, update profile, lalu view order history, lalu di driver ada accept order, update delivery status, dan view assignment. Lalu ada class logs, di mana class logs ada ID user menggunakan integer, lalu ada nama, peran, dan nomor HP yang menggunakan string. Lalu metodenya ada create log, ada get log by user, dan delete log. Lalu ke tempat ada orders, di mana ada ID orders dan ID user yang menggunakan integer, lalu nama, peran, dan nomor HP yang menggunakan string, dengan metode yang bisa order itu bisa meng-create order, update order status, cancel order, dan get order details. Lalu ada order details, di mana order details ada ID user menggunakan integer, lalu nama, peran, nomor HP, dan alamat yang menggunakan string, dan order details itu bisa meng-add item, remove item, calculate total, dan update delivery address. Lalu ada class notification, di mana di dalamnya ada ID user yang menggunakan integer, lalu nama, peran, dan nomor HP yang menggunakan string. Metodenya ada send to driver, send to seller, send to customer, dan update notification.
Seperti itu di dalam kelas diagram. Lalu selanjutnya adalah user interface. Untuk menunjang implementasi sistem, saya juga mendesain tampilan antarmuka atau UI menggunakan Figma. Tampilan ini mencakup form pemesanan customer, dashboard admin, serta simulasi notifikasi WhatsApp otomatis ke driver dan penjual. Nah, mungkin saya langsung perlihatkan aja. Bisa diakses, linknya bisa diakses melalui ini. Kita, ini kok, link Figma-nya bisa diakses melalui ini. Sebentar. Nah, berikut. Nah, ini adalah tampilan awal di mana ketika customer ingin memesan makanan, misal nih, customer kirim ke WhatsApp-nya Gasken, saya ingin pesan makanan. Lalu Gasken akan mengirimkan notifikasi di mana harus mengeklik tautan berikut, lalu akan diarahkan ke website. Ini adalah halaman loading untuk masuk ke sistemnya atau websitenya. Nah, ini adalah tampilan home di mana customer bisa memilih menu yang ada di Gasken, yang tersedia di Gasken Delivery. Lalu di sini adalah tampilan dari detail menunya, menu. Nah, ini misal kita tadi pilih chicken burger. Nah, ini adalah detail menu dari chicken burger tersebut. Kalau kita mau pesan chicken burger, kita klik add to chart. Maka di sini adalah tampilan dari keranjang atau detail pesanan. Jadi kita ngeklik pesanan ada chicken burger, onion pizza, spicy shawarma. Lalu di sini adalah total billing gitu. Nah, ini subtotal. Subtotalnya tadi misal 50.000. Nah, ongkirnya ada 6.000. Lalu kita dapat diskon 10.000. Nah, totalnya ada 40.000. Nah, ini order sekarang untuk mengkonfirmasi pesanannya. Nah, ini sistem mengkonfirmasi bahwa terima kasih order telah berhasil. Nah, ini ada rating buat driver yang telah mengantarkan makanan. Kirim. Lalu selanjutnya ada tampilan atau UI dari notifikasi otomatis atau direct message yang dikirimkan sistem ke penjual dan driver. Ini ada direct message dari driver untuk driver, new order, nomor pesanan misal 12345 order list tadi chicken burger promo pack alamat ke Sponyol Suradadi dengan total 40.000. Driver bisa menerima atau menolak pesanan order ini. Lalu di sini ada eh, direct message dari untuk penjual sama tadi info detail pesanannya dan penjual juga bisa menerima atau menolak pesanan order tersebut. Seperti itu. Lalu, ini merupakan form login dari admin. Nah, jika admin memasukkan ID user dan password lalu masuk, maka admin akan diarahkan ke dashboard admin. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem
Demikian presentasi dari saya mengenai sistem Gasken Delivery Suradadi. Semoga dengan adanya sistem ini, proses pemesanan makanan di Gasken bisa beralih dari konvensional ke otomatisasi yang efisien dan minim miskomunikasi. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.